para pemirsa yang ada di tanah air. Saat ini kita akan melihat satu kondisi, satu judul yang sangat baik. Karena judul ini juga bila mana kita selalu melakukan dengan secara tepat waktu dan secara terus-menerus akan membuat seorang pribadi, satu keluarga, satu rumpun akan lebih dewasa dan akan menikmati hal yang positif. Itulah sebabnya saat ini saya akan membacakan satu judul adalah Persatuan Pengikat Kebangunan. Saya tertarik melihat satu bangunan itu. Tentunya bangunan itu ada atapnya, ada bangunan-bangunan dasarnya, dan semuanya itu bukan terlihat satu wujud ya bangunan. Tetapi dari bangunan itu tercermin bahwa ada bermacam-macam benda yang ditata, diatur rapi sehingga itu menjadi satu bangunan yang luar biasa ya. Menara Eiffel, ada gereja-gereja yang luar biasa, bangunan-bangunan yang kita lihat saat ini bukan berdasarkan satu bagian saja. Saya ingin membacakan dalam buku Efesus 4 ayat 1-3. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpandangan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Pak Pendeta Hutapea, saya ingin membagi dalam 3 bagian penting. Yang pertama adalah internal Yesus dan murid-muridnya. Yang kedua adalah zaman rasul-rasul, kondisi-kondisi jemaat yang ada saat itu dibagi 2 hal. Keuntungan dan kerugian bila mana tidak ada persatuan. Dan aplikasi untuk kehidupan kita di akhir zaman ini. Keuntungan dan keunggulan serta kerugian bila mana tidak ada persatuan. Kita masuk kepada poin yang pertama adalah di mana tidak ada persatuan, tidak akan ada kebangunan. Menurut hamba Tuhan Pendeta Hutapea, mari kita lihat sebelum murid-murid Yesus bergabung menjadi satu di dalam kepribadian sebagai pelayan Tuhan, mereka masih berlatar belakang berbeda-beda. Ada yang tukang tangkap ikan, ada yang bendahara dan sebagainya. Menurut pendeta, apakah latar belakang itu adalah merupakan satu keunggulan yang positif? Karena kalau kita datang dari beraneka ragam latar belakang, tentunya belum ada satu visi ya. Apakah keuntungan bila mana individual opini itu diciptakan berdasarkan kepribadian atau dipersatukan lebih baik dan menjadi satu goals yang baik, ataupun ada baiknya setiap orang berhak untuk memberikan pendapat-pendapat pribadinya di dalam fondasi satu tim yang baru diciptakan, yang belum berjalan secara maksimal. Baik, terima kasih. Kalau kita melihat kembali kepada sejarah Yesus, tentunya ada beberapa ayat-ayat yang selalu dia katakan, hendaknya engkau satu tubuh. Saya tidak bisa bayangkan kalau seseorang itu punya mata 4 atau 5. Jadi wajah kita ini cakep karena matanya cuma 2, hidungnya cuma 1, mulutnya cuma 1. Kalau sempat ada mulutnya 5 kan susah juga, 1 di sini, 1 di sini, 1 di sini. Jadi memang apa yang dikatakan oleh Yesus ini adalah menjadi satu hal yang sangat mendasar bagi kita. Di mana tidak ada persatuan, seperti dikatakan tadi, tidak ada kebangunan. Karena kalau sekiranya mulut ini tidak mau bekerja, tentunya hasilnya akan sangat buruk. Kalau salah satu organ tubuh kita tidak mau bekerja, mogok, itu memberikan hasil yang bahkan tidak akan pernah jauh lebih baik. Di dalam hal ini saya lihat ini relevansinya sangat bagus. Maka dikatakan kamu adalah satu tubuh. Jadi Allah melihat memang satu nilai yang sangat positif kalau datang dari berbagai jenis. Jadi datang dari seperti murid Yesus, ada dari pelaut, ada penangkap ikan, ada juga pemungut cukai, ada juga dari dokter, ada dari segala macam tentunya. Dan juga ada seperti ahli filsuf seperti Rasul Paulus. Tentunya ini akan membangun
Tapi kalau ini tidak dipadukan, disinergikan, tidak ada kekuasaan apapun. Bila mana ini tidak disinergi, jadi itu harus saling bersinergi satu dengan yang lain. Seseorang itu kalau memiliki otot yang sangat kuat, kalau jantungnya tidak mau bekerja, tidak ada gunanya otot yang besar dan gagah perkasa itu. Karena jantung harus, jadi semua ini bersinergi. Dalam hal ini saya lihat memang sangat sesuai ini. Orang yang tidak ada persatuan, tidak ada keuangan, ya jelas. Ya. Kalau saya mau bangun rumah nggak ada yang bantu saya, mungkin susah juga. Susah rasanya untuk membangun. Tapi dengan ada yang hanya tukang kocok semennya, ada yang hanya ngangkat-angkat kayu, ada yang ini, kita bekerja sama, itu memberikan tugas lebih mudah dilakukan. Jadi ini yang bisa saya berikan untuk hal ini sangat relevan untuk saat sekarang ini. Amin. Bahwa persatuan itu akan menuju kepada satu kebangunan. Dan itu memang yang sebaiknya. Jadi kalau kita jadi semua satu gereja, contohnya bisnismen semua satu gereja, ya nggak enak juga. Begitu kita sampai di gereja mungkin berbicara bisnis juga. Jadi, tapi dengan adanya segala latar belakang ini juga, mungkin kita akan jauh lebih berbaur, lebih enak merasakan. Dan juga saya lihat dalam sejarah kekristenan juga ada orang kaya, orang miskin, orang apa di gereja itu, dan orang miskin juga diberikan supaya saling memperhatikan. Jadi ini nilai positif, Pak. Perbedaan itu akan menjadi kekuatan kalau dipersatukan. Jadi kalau saya rasa juga Tuhan itu maha adil, Pak. Kalau Bapak Anda pikirkan kalau warna bunga semua kuning, di seluruh dunia ini kuning saja. Jadi setiap ada bunga warnanya kuning, wajah kita pun jadi kuning jadi nanti kan sakit kuning kita. Tapi ada yang merah, ada yang putih, ada yang biru, ada yang ini, membuat sesuatu tempat itu menjadi sangat indah. Saya rasa kalau kita masuk di satu taman bunga, bunganya sejenis semua tidak begitu indah. Tapi kalau berbagai jenis itu akan membuat keindahan. Jadi perbedaan boleh ada, tapi persatuan harus ada. Baik, terima kasih. Yang menarik di sini adalah seorang penulis mengatakan dalam buku Counsel for the Church halaman 98 bahwa perhatikan bahwa setelah para murid tiba kepada kesatuan yang sempurna, ketika mereka tidak lagi berjuang untuk tempat yang tertinggi, maka roh dicurahkan. Mereka sehati, segala perbedaan telah disingkirkan. Saya ingin mengarahkan pemikiran ini kepada arah bahwa Yesus sementara menginginkan para disciple atau para murid-murid Yesus bukan untuk mengejar harta duniawi, tetapi adalah untuk menyelamatkan orang lain menuju bersama dengan mereka berkumpul dalam satu kesatuan dengan Yesus untuk dibawa ke dalam kerajaan surga. Yang menarik di sini adalah mengapa filosofi pandangan yang lain tidak cocok di dalam jenis persatuan yang Yesus inginkan. Jadi Yesus sementara mengarahkan bahwa pelayanan untuk membawa jiwa-jiwa ini yang perlu disatukan cara opininya. Kenapa yang lain-lain itu tidak perlu? Nah, ini agak sedikit perlu kita pikirkan secara bersama-sama. Kalau kita lihat pada sejarah pertumbuhan gereja yang mula-mula itu pada saat murid Yesus itu, sebelum Yesus naik ke surga, mereka egosentris. Egosentris. Mereka memikirkan diri. Where is my position? Kan gitu kan? Petrus bilang, mana posisi saya? Mungkin saya lah jadi panglima. Bahkan pada waktu dia senang dengan perang, pedang kan gitu kan. Dia pada waktu tentara itu juga mau menangkap Yesus, dia langsung ambil golok kan gitu kan. Jadi yang lain, inilah egosentrik. Jadi tidak bisa melihat masa depan. Memang kalau seorang pengusaha, Pak, saya rasa bukan mengajari Bapak saya, seorang pengusaha adalah dia akan berhasil bila mana bisa memanfaatkan kelebihan orang lain. Kan gitu kan? Bukan kelebihannya sendiri, melihat potensi-potensi orang lain. Tapi
melihat potensi orang lain, itu pun kalau terfokus kepada dirinya, perusahaan itu kan kolaps. Kan begitu kan, perusahaan itu kan bangkrut kalau semua potensi-potensi ini menuju kepada dirinya. Tetapi pada saat semua potensi ini bersinergi satu dengan yang lain, saling mendukung satu dengan yang lain, tentunya akan berbeda. Saya tidak bisa bayangkan kalau seperti Albert Einstein bergabung, kemudian John Newton, satu zaman mereka ini semua dengan penemu itu, tentunya dunia ini bisa lebih cepat binasa, Pak. Kan gitu kan? Jadi untuk mereka ini zaman-zaman yang berbeda-beda. Jadi saya rasa untuk hal ini, kenapa mendasar ini, saya lihat dalam konsep ini, murid-murid itu kenapa bisa terjadi mereka tidak begitu bersatu, egosentris. Nah sekarang setelah Yesus naik ke sorga, harapan mereka kan nggak ada lagi. Yesus ini bukan jadi raja rupanya di sini. Jadi mereka tertuju kepada misi, tertuju kepada tugas apa yang akan kita selesaikan, goal. Jadi apa yang menjadi tujuan utama kita. Sering kita dalam perusahaan juga saya rasa dalam kehidupan sehari-hari kita harus menjadi apa yang menjadi tujuan kita, apa yang menjadi target kita, maka tertuju ke sana sehingga mereka melupakan diri. Saya sangat tertarik dengan kalau 17 Agustus ketepatan sudah mulai dekat ini, 17-an Panjat Pinang kan gitu kan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, mereka tidak memikirkan gemuk yang jorok, baju yang jorok, apa segala macam, tapi mereka tertuju kepada atas, hadiah. Maka dilupakan semua. Ada yang terinjak di bawah, sudah terinjak, ada yang harus. Jadi ini sudah bikin rupa sehingga berat. Saya berat, tapi melihat tujuan ke atas. Jadi kalau sekiranya saya sering perhatikan teman-teman, bawah ini sebenarnya sudah mau jatuh karena kekuatannya sudah hampir, tapi dia bertahan sekarang sudah mau sampai. Orang bilang kan, dia kan tidak bisa lihat ke atas, dia hanya bertahan begini. Dia bilang sudah mau sampai, dia bertahan sampai akhirnya temannya bisa sampai ke atas. Jadi kalau fokus kita kepada satu arah, maka persatuan itu terjadi. Rasul-rasul itu juga begitu, sehingga mereka melupakan diri. Nah, ada lagi sampai akhirnya banyak mati. Hampir semua mati martir. Yang matinya bagus-bagus tua hanya satu, Yohanes Kekasih. Kan gitu itu aja. Lainnya semua ada dipenggal, ada digantung, ada di apa segala macam dilakukan. Jadi sangat penting ini, zaman kerasulan ini juga sampai zaman sekarang ini perlu persatuan. Gereja, bukan hanya gereja. Kalau negara Indonesia ini juga Pak, tidak ada persatuan. Makanya Sumpah Pemuda satu bangsa, satu bahasa, dan satu menjadi dasar. Ini membuat dia bersatu. Bayangkan negara kita ini panjang dari Sabang sampai Merauke. Karena ada satu asas Pancasila, makanya bisa begitu. Dan juga kita asas ketuhanan juga demikian. Jadi sekarang ini bukan lagi mengejar posisi, tapi menyelesaikan pekerjaan. Saya tidak tahu kok di kampung Bapak Andre Kaunang, di kampung kami ada namanya istilahnya gotong royong kalau bekerja. Kalau di bahasa di kampung kami masih ada pare. Jadi begini, kalau saya mengerjakan sawah, saya nggak mungkin sendiri karena lebar kan. Jadi kita gotong royong satu. Kita ada beberapa orang di kampung itu. Jadi kalau saya punya ladang lebih sedikit, mungkin satu hari saya kerja, supaya orang lain ini semua bekerja dengan saya. Jadi ini satu timbal balik. Jadi saya mau katakan, Rasul itu melakukan hal ini dengan satu tujuan, untuk mendapat kebaikan kepada misi pekerjaan. Jadi kalau tidak bersatu, kalau egosentrik, wah sudah pasti kita akan semakin jauh. Dan ini yang saya bisa tambahkan, mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Andre Kaunang, silakan. Jadi kita lihat ada keluar sedikit bahwa ada satu tim juga, kalau tidak ada kreasi, hanya bersatu terus, maka tidak ada ide-ide cemerlang yang keluar. Ya, bisa juga seperti itu. Ya, betul. Tetapi ada kasus yang kedua, orang-orang yang saling tidak ada kesatuan dalam satu tim, bisa timbul hasil yang fantastik. Tetapi yang menarik di dalam
tim Yesus adalah berbeda dengan filosofi manusia. Iya. Seorang pemimpin dalam satu organisasi manusia belum tentu dia cemerlang, ya. Iya. Bisa ada ide-ide yang tidak mampu dia pikirkan dan selalu dia lempar bola. Tetapi jelas di dalam organisasi Tuhan, Yesus adalah pemimpin yang memiliki wawasan yang super luar biasa. Sehingga Yesus berani menawarkan kepada murid-muridnya bahwa mereka ada lebih baiknya mengikuti apa yang Yesus katakan daripada mereka terpecah belah dari opini masing-masing. Nah, inilah yang harus kita tekankan untuk gereja saat ini, bahwa sudah benar, sudah baik kita mengikuti apa yang Yesus katakan dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin yang kita pilih, karena mereka pun orang berdosa. Pelajaran kemarin mengatakan bahwa mereka berdosa, tidak mampu, dan dipilih menjadi pemimpin. Nah, ini yang terjadi apa? Perpecahan di dalam organisasi manusia. Tujuan kita adalah melihat di dalam Yohanes 13 ayat 34-35 dikatakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yesus melihat bahwa persatuan ini hanya diberikan garansi oleh konsep surgawi. Adalah apa? Melihat kepada Yesus. Bila mana kita melihat kepada Yesus, maka apa? Perbedaan-perbedaan itu tidak akan terjadi, dan persatuan konsep Yesus yang dipakai untuk menjadi bahan berkat bagi murid-muridnya dan kita saat ini. Menarik pendeta bahwa memang organisasi yang dipimpin oleh manusia adalah organisasi yang memang kalau A, tetapi ada juga organisasi yang kedua adalah maunya pemimpin dia yang benar. Yang ketiga adalah bila mana ABCD ini memiliki ilmu yang lebih luar biasa, maka akan terjadi kompetitif antara mereka. Nah, ini yang tidak disalahkan, tetapi apa? Yesus mengarahkan kepada seorang pemimpin yang besar. Guru agung adalah Yesus Kristus. Di dalam Yesus tidak ada miss, tidak ada kekurangan, karena Yesus fully completed. Yesus sangat lengkap. Cuma memang pemahaman dari murid-murid Yesus untuk memahami kemampuan Yesus memang memiliki keterbatasan. Itu sebabnya Yesus curahkan mereka apa? Roh Kudus. Iya, haleluya. Pertanyaan berikut yang menarik untuk pendeta Utapia, saya lempar pertanyaan yang menarik adalah, mengapa orang-orang yang sudah menamakan the remnant, umat yang khusus, masih umat yang sisa ya? Bisa juga umat yang sisa masih terpecah belah tentang konsep kesatuannya. Kita tidak melihat organisasi ABC atau apa, tim ABCD. Bagaimana menurut pendeta solusi supaya apa? The remnant ini memang benar-benar paten dan tidak boleh tercerai-berai atau ketidakpersatuan itu terjadi lagi, karena mereka jelas sudah melihat apa? Visi dan misi adalah apa? Yesus sebagai sang pilot. Bagaimana menurut pendeta? Hal yang positif yang saya mau katakan, pada waktu Nimrod berencana untuk membangun bangunan sampai ke langit itu, Allah sendiri berfirman, kalau manusia ini sehati sepikir, maka apa saja yang mereka rencanakan akan terlaksana. Maka marilah kita mengacaukan bahasa mereka. Maka menyesallah Allah. Maka Allah pun kan itu mengacaukan bahasa ini, jadi makanya sekarang ini ada banyak bahasa. Saya lihat dalam hal ini menarik ya? Sangat menarik. Setan juga telah mengetahui hal ini. Jikalau umat-umat yang sisa ini sehati sepikir, maka apa saja pun yang mereka rencanakan akan terlaksana. Maka dia berusaha untuk membuat perpecahan-perpecahan kecil-kecilan, membesar-besarkan ego masing-masing. Mungkin ini antara pendeta dengan jemaat dan apa segala macam, ini banyak juga terjadi, sehingga ada keretakan-keretakan kecil, dan setan pun mulai tepuk tangan. Misinya terlaksana. Jadi dalam hal ini makanya kita harus lekas sadarlah dan berjaga-jagalah, katakan. Dalam hal ini setelah kita harus menyadari, memang kalau kita lihat dari abad pertengahan bahwa hasta-hasta ini sudah mulai ada. Seperti di India sampai hari ini masih ada hasta-hasta mereka. Jadi kalau sekarang ini ada juga dari abad pertengahan ada juga namanya laity, clergy. Jadi kalau orang-orang yang bekerja di pekerjaan Tuhan ini orang-orang suci lah, itu orang-orang hebat.
jadi ada sains dan segala itu mengotak-ngotakkan diri. Itu sudah terjadi dari awal. Maka saya katakan itu adalah teknik setan. Yang paling mudah dipengaruhi adalah ego. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh kepada dosa kan egonya. Apa yang dikatakan kepada Hawa? Jikalau kau makan buah itu, kamu akan sama dengan apa? Sama dengan Allah. Hawa pun berpikir kalau saya sama dengan Allah, berarti saya lebih tinggi dari apa? Suami saya. Jadi jangan heran para pemirsa, dari dulu perempuan itu suka menguasai suami. Kan gitu kan? Dari dulu memang dia pengen. Padahal Allah sudah katakan kamu sama. Padahal waktu Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, Allah sudah katakan, marilah kita menciptakan manusia itu menurut rupa dan gambar kita. Kan itu kan, itu konsepnya. Rupa dan gambar kita berarti sama dengan Allah sebenarnya diciptakan manusia itu. Tapi dalam hal ini ingin lebih. Jadi kan itu kan, pada waktu ingin lebih, nah itulah malapetaka. Jadi kesusahan yang terjadi. Jadi saya mau katakan gereja-gereja dan juga orang-orang pilihan Tuhan dalam hal ini umat-umat yang sisa, setan sangat tidak menginginkan terjadi persatuan. Amin. Ya. Jangan diaminkan kalau ini Pak, karena ini pekerjaan setan. Jadi kan ini bahaya. Supaya mereka sadar. Oh gitu. Mereka wanti-wanti waspada. Gitu. Jadi kan gitu kan. Iya. Setan tidak menginginkan ini, tetapi saya mau ingatkan bahwa Allah menginginkan kita bersatu. Amin. Sebagaimana Yesus membuat umat-umat itu bersatu dan murid-murid itu sehati sepikir, maka pekerjaan Tuhan itu jauh lebih besar. Jadi ini yang ada juga menarik di sini, Pak. Oke. Pak Andri Gauna. Hasta-hasta ini mungkin kalau di Indonesia tidak ada. Kalau untuk ukuran hasta ini nggak ada sepertinya. Tapi kalau yang saya lihat yang sering saya amati di negara kita ini adalah problema antara buruh dan pemilik perusahaan. Ini selalu ada bentrok ini, ada buruh dan apa ini, dan ini juga sudah pernah terjadi di Roma waktu zaman dahulu. Makanya ada beberapa filsuf yang sangat terkenal pada waktu itu. Mereka ini seluruh buruh pembantu ini, budak ini tidak mau bekerja. Mereka pergi ke hutan. Jadi akhirnya nggak lumpuh semua. Untuk ini pun tidak bisa bekerja, tidak bisa makan, tidak bisa apa. Akhirnya itulah maka ada istilah itu, kita ini seperti itu, saling menolak. Akhirnya mereka bisa apa? Bisa bersinergi dengan baik. Saya rasa juga kalau zaman sekarang ini antara pengusaha dan juga pemilik dan pekerja ini harus bersinergi. Ya pengusaha juga jangan mau makan sendiri kan, bagi-bagi juga lah keuntungan kepada masyarakat atau apa. Tapi jangan kita juga mungkin kita juga berpikir seperti ini. Kalau saya kata dulu senang bekerja sebagai di bangunan. Kalau normalnya kita melihat yang paling capek itu kernek, istilahnya kernek. Dia yang kocok semen, dia yang apa, dari segi fisik dia sangat apa? Sangat jauh lebih capek dengan tukang hanya semen, kan? Batu, dia hanya lebih rileks dia. Tapi gajinya lebih tinggi masalahnya. Kena dengan tukang ini lebih tinggi karena dia punya kemampuan lebih. Jadi saya lihat ini juga dalam pekerjaan, dalam penginjilan, Tuhan memberikan talenta berbeda-beda kita, Pak. Kalau talenta saya banyak, tugas saya harus lebih banyak. Kan gitu kan? Pekerjaan yang saya lakukan harus lebih banyak. Tidak mungkin sama dengan kemampuan saya hanya 1 talenta dengan orang yang 12 talenta. Itu tentunya berbeda. Tapi jangan sampai ada istilah sirik.com. Pada waktu yang 12 talenta ini melakukan tugas dengan baik, yang 1 talenta ini sirik. Iya, hanya dia aja. Bukan. Mana saya tambahkan 1 talenta itu kepada dia. Jadi supaya maju. Amin. Saya lihat saya senang ada istilah kalau pilkada itu, mereka bilang saya dimenangkan oleh 1 suara, kan begitu kan? Itu prinsip orang mengadakan pilkada. 1 suara itu sangat berharga. Karena contohnya
seseorang itu menang kalau 50 tambah 1 orang kan gitu kan. Kalau 50% tambah 1 sudah menang. Ya. Titik. Jadi sangat yang satu orang itu mempengaruhi membuat keputusan yang besar. Saya mau katakan gereja kita juga bila mana bersatu, jangan melihat kelebihan kekurangan orang lain. Mari kita saling bersinergi merasakan kekuatan orang lain ini sama, maka pekerjaan Tuhan akan dahsyat. Tapi ingat, seperti saya katakan, setan tidak mau itu. Setan menginginkan kita tetap terpecah belah, terkotak-kotak, sehingga pekerjaan Tuhan ini tidak bisa terselesaikan dengan baik. Ini yang bisa saya tambahkan, mungkin ada dari Pak Andre lagi. Jadi poin yang pertama untuk dapat mengimbangi apa yang pendeta katakan tadi adalah bahwa sebagai umat-umat yang sisa, umat-umat pilihan, mengapa kita harus bersinergi? Karena yang lebih utama adalah yang kita tingkatkan adalah misi Yesus, ya, bukan ego kita masing-masing. Inilah yang perlu kita cerna, dan ini sangat mudah dimengerti oleh para pelayan atau hamba-hamba Tuhan untuk zaman modern saat ini. Bila mana misi Yesus dalam buku Matius pasal 28 kita ulang-ulangi, maka persatuan itu tidak akan pernah tercabik-cabik. Yang kedua, bagi saya dan saudara, baik itu hamba Tuhan, umat-umat yang suci, diakon-diakonia, kita harus mengambil metode Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara dan saudari, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ingat, poin yang ketiga, kita ingin ini mau ke surga. Ya, pendeta? Jadi bila mana target dan tujuan kita ke surga, maka tidak ada organisasi yang sanggup untuk apa? Mengintervensi visi dan misi kita. Karena tujuan kita adalah sudah dipilih dalam struktur persatuan adalah apa? Manajemen Kristus. Ya, adalah manajemen terkenal saat ini dalam bahasa Inggris ada planning, perencanaan, organization, actuating, dan controlling. Semuanya itu kita serahkan kepada Yesus, dan bahasa kita adalah kita selalu siap. Nah, itu dikatakan, here am I, send me Lord. Inilah aku, utuslah aku, ya Tuhan. Kelihatan bahasa-bahasa itu yang perlu kita simak setiap saat. Dan memang yang terjadi miskomunikasi dalam satu kondisi organisasi gereja adalah belum tentu orang yang dipilih sana adalah lebih hebat dari saya. Nah, pada saat orang itu juga dibawa, dia akan beranggapan seperti itu. Jadi simpel saja, sederhana saja, bahwa apa? Zaman Yesus, zaman murid Yesus, zaman Rasul Paulus, zaman Rasul-Rasul pun, zaman saya ini adalah ego ini sangat harus dijauhkan dari saya dan saudara. Karena apa? Planning dan tujuan kita, aims, objektif, goals kita adalah apa? Mengarah ke dalam kerajaan surga. Jadi kita undang selalu kuasa Roh Kudus untuk supaya kalau hari ini grafik kita masih tinggi dalam hal negatif, kita berdoa, maka apa? Kita akan dinetralisir oleh kuasa Allah, kuasa Yesus, kuasa Roh Kudus. Pertanyaan berikut buat pendeta adalah, di dalam pelajaran hari Kamis, ya, kita lihat dalam pelajaran hari Kamis dikatakan bahwa berdoa, belajar Alkitab, dan bersaksi sering dilakukan. Tetapi mengapa pada saat orang ini mendapat target yang luar biasa dalam 3 hal ini, tensi emosional manusia juga kadang-kadang tiba? Karena kalau bukan saya, itu tidak terjadi. Ya, ini bagaimana untuk supaya mengeliminasi hal ini? Kadang-kadang orang, saya kerja keras kok, padahal yang dia bekerja untuk Tuhan. Tapi kadang-kadang dia timbul, kenapa kamu diam, kenapa kamu tidak mau? Nah, mengerti? Jadi, terima kasih. Sebelum saya jawab, saya ingatkan sedikit bahwa Allah menginginkan namanya organisasi. Amin. Jadi, kita juga, pemirsa sekalian, Allah menginginkan ada satu yang organisasi untuk mengatur. Amin. Dalam hal ini, di Yerusalem waktu itu, yang dipimpin oleh Rasul Petrus. Ini merencanakan misi pengurapan dari sana, kemudian dikebarkan ke seluruh dunia. Dan itu menjadi satu tujuan. Kenapa? Supaya jangan tidak tercerai-berai. Ada satu pergerakan
Jadi jangan sampai kita katakan tidak perlu ada gereja, tidak perlu ada organisasi, yang penting hati kita. Tidak, Allah menginginkan juga ada organisasi yang menuntun kepada satu pergerakan kekristenan. Jadi yang menuntun kita supaya kita bersinergi dengan yang lain. Sama seperti tubuh kita ini, kalau otak terganggu nggak bisa berfungsi kan. Jadi juga harus ada yang organisasi yang menuntun kepada satu kemajuan. Kemudian juga tadi pertanyaan dari Pak Andre, dalam hal ini untuk mencapai kok sudah berdoa, ini memang inilah setan. Amin. Bekerja. Saya katakan ini pekerjaan setan. Pada saat setan berada di sorga, dia lihat saya lah yang tertinggi di sini. Kan itu masalahnya. Dia memimpin malaikat, dia memimpin biduan, memimpin segala-galanya, dia di sorga. Setelah Allah dia nomor duanya. Setelah Allah dia. Jadi dia seperti kerubium, dikatakan bintang fajar kan dia. Jadi luar biasa kayak posisi dia itu. Itulah menjadi proud, kesombongan kepada diri. Saya tertarik, ada pernah saya dengar satu ilustrasi dibuat seorang pembicara, dikatakan gini. Suatu ketika pada waktu Yesus datang ke apa? Iya. Ke Yerusalem, dia naik keledai kan. Hosana, Hosana, Hosana kata semua orang ini. Jadi keledai yang ditumpangi Yesus itu katakan, kalau nggak saya nggak bisa ini Yesus ini sampai ke sini. Jadi dalam ilustrasi dikatakan Yesus ketok kepala keledai itu bukan sama kau, pujiannya sama saya. Sering kita juga begitu. Kita saat ada heran, ada orang waktu saya buat KKR di sini, maka dibaptis sekian orang. Dia pula yang baptis kan. Amin. Jadi ini perlu bertobat juga ya seperti itu. Jadi saya mau katakan, kita harus meninggalkan kesombongan diri. Jadi ini yang terjadi sangat manusiawi ini Pak. Memang kita ini senang dipuji. Tak bagaimana ini kalau manusia yang normal Pak ya. Ya kalau nggak normal pun dari saya jangankan saya pernah memuji orang gila pun senang dipuji. Sudah gila, gitu kan? Yang menjadi masalah adalah bila mana pujian itu selalu kita harapkan. Dipuji nggak salah Pak, tapi kita harapkan harus dipuji, itu baru menjadi masalah, ngerti kan? Beda ini. Amin, beda. Seseorang itu mengharapkan selalu supaya dipuji. Jadi ini yang mungkin diingatkan oleh Yesus kepada kita, bahwa kalau kita melakukan sesuatu perkara, apa yang diberikan oleh tangan kanan, jangan tahu tangan kiri. Kenapa ini? Supaya kita ini jangan akhirnya menuju kepada diri sendiri. Dan bagaimana caranya? Saya tidak bisa jawab, pemirsa pun tidak bisa jawab secara general. Iya. Karena itu jawabannya secara pribadi. Amin. Bagaimana supaya saya tidak sombong? Saya yang tahu jawabannya. Ya. Bagaimana Pak Andre Kaunan supaya tidak sombong? Hanya Bapak Andre Kaunan yang bisa menjawab itu. Saya tidak jawab. Kalau saya katakan buatlah begini, maka Anda tidak akan sombong. Itu cocok dengan saya. Ya. Jadi ini tidak bisa dijawab dengan itu adalah seseorang itu meninggalkan kesombongan. Hanya satu yang bisa menjawab, diri kita sendiri. Amin. Kita harus menyadari kesadaran keberadaan kita sehingga kita meninggalkan keburukan-keburukan itu. Jadi walaupun ini manusiawi Pak, kalau itu kan bukan karena saya baru-baru ini kami akan mengadakan KKR di tempat wilayah saya. Pembicara kita dari Jurnal Kompres dari begini, saya katakan kepada mereka, iya tidak ada apa-apanya kecuali Roh Kudus yang bekerja. Saya bilang, manusia tidak ada apa-apanya. Jadi kalau kita ini bekerja mengandalkan, saya tidak usah sebut nama pendeta ini. Jangan, kalau mengandalkan pendeta itu, dia tidak punya kuasa apa-apa, saya bilang. Yang berkuasa adalah Roh Kudus. Bila Roh Kudus berkuasa, maka hasilnya melampaui apa yang kita pikirkan. Jadi ini juga saya rasa hal yang mendasar bagi kita. Dan juga mari tobat bareng-bareng, kan ada nonton bareng, tobat bareng. Ya. Mulai sekarang kita tinggalkan kebiasaan ingin dipuji-puji. Ya. Karena pujian itu akan mendatangkan malapetaka bagi kita. Karena kita kalau dipuji sekali enak. Akhirnya kita ingin dipuji selalu.
Setiap apa yang kita lakukan pengen dipuji orang. Amin. Saya termasuk dulu waktu saya di Sumatera tugas Pak Andre Kawan, saya punya grup quartet menyanyi. Jadi setiap kita menyanyi, baru bagus sekali pendeta begini, begini, naik kuping terus kita. Dan akhirnya kita lupa. Saya pikir ini membentuk saya kepada kesombongan. Sampai akhirnya saya udahlah, saya tidak mau nyanyi lagi dulu saat itu. Karena saya lihat itu membuat saya seperti hebat sekali kita. Seperti kita paling jago di dunia ini. Padahal banyak suara kita pas-pasan juga. Jadi pujian itu membuat kita lupa diri. Tapi saudara yang kekasih, bila mana engkau dipuji bisa juga, tapi biarlah pujian itu kau sampaikan kepada saudara. Jangan kepada diri sendiri. Ini yang saya mengerti pertanyaan dari Pak Andre ini sangat mendasar ini pertanyaan. Karena sering itu terjadi. Setelah berhasil, kita merasa itu adalah kita punya andil. Kita lah yang paling berperan penting dalam keberhasilan itu. Kan begitu. Kita lupa tuntunan Tuhan. Saya pernah punya mertua begini ceritanya. Jadi dia operasi di Bandung. Setelah operasi gagal ginjal, mungkin keracunan karena apa ini. Kemudian singkat cerita dia sudah cuci darah sampai 2 kali. Akhirnya adalah kita berdoa dari sana. Kami bilang, Tuhan, saya sudah minta itu dioperasi di lembaga Tuhan, tolong sembuhkan. Habis semua menangis berdoa. Tahu bagaimana dia keluar dari rumah sakit, gak anjurkan makan ubi rambat. Itu bagus untuk ginjal katanya. Makan ubi rambat ini, dan akhirnya lancar lah ini buang air kecil ini. Akhirnya dia bilang, saya disembuhkan ubi rambat. Sudah salah. Yang menyembuhkan bukan ubi rambat, Tuhan yang menyembuhkan. Gitu kan? Jadi dia begitu percaya ubi rambat lah yang menyembuhkan dia, bukan Tuhan. Jadi jangan-jangan ini juga hal yang terjadi juga kepada kita. Saat kita melihat petobat menyerahkan orang jiwanya kepada Tuhan, kita merasa, oh, saya lah dia bertobat. Yang menobatkan adalah pekerjaan Roh. Ini yang bisa saya berikan jawaban untuk pertanyaan Pak Andre. Saudara dan saudari, rekomendasi positif yang dibawakan oleh Pendeta Hutapea sangat luar biasa karena mengutip apa style Yesus Kristus ya. Dikatakan di dalam buku Alfa dan Omega jilid 7 halaman 17 dan 18 dikatakan bahwa dalam murid-murid yang pertama telah dikemukakan perbedaan yang nyata ya. Kita lihat dulu kembali. Mereka harus menjadi guru-guru duniawi dan mereka mempersembahkan dengan luas berbagai-bagai tabiat dengan maksud agar supaya mereka berhasil sesuai panggilan mereka. Dengan maksud agar supaya mereka berhasil sesuai panggilan mereka kembali. Orang-orang ini berbeda dalam ciri-ciri bawaan dan dalam kebiasaan kehidupan. Perlu datang kepada persatuan perasaan, pikiran dan perbuatan. Persatuan ini adalah tujuan Kristus untuk mencapainya. Kepada tujuan ini, ia harus berusaha untuk membawa mereka ke dalam persekutuan dengan dirinya sendiri. Saudara dan saudari, inilah sebagai kata kunci bagi saya dan saudara di mana kita berada, bahwa Yesus adalah pemersatu saya dan saudara. Bila mana kita melihat Yesus, maka masalah yang besar apapun akan terdelay secara satu demi satu. Masalah kita besar dalam persatuan, tetapi bila mana kita melihat Yesus, maka no problem bersama Yesus Kristus. Hamba Tuhan Pendeta Hutapea mungkin ada 1-2 tips rohani bagi para pemirsa yang sementara menunggu apa yang Pendeta katakan. Bagaimana supaya kita akan dipuji oleh Yesus. Dalam satu komentar Yesus, sabaslah hamba yang setia. Saya ketepatan senang dengan ada satu lagu dari Indonesia Timur, dari Manado, lagu Poco-Poco. Wah, Balenggang ya? Balenggang Patah-Patah. Ya, haleluya. Kalau di daerah saya, amin, ini sebenarnya sedikit orang Manado. Iya. Tapi pada saat dinyanyikan lagu Poco-Poco ini, orang Batak, orang Cina, orang Manado, orang sama-sama ya? bisa sama-sama bergoyang. Hanya dengan lagu yang sama ini. Haleluya. Jadi dia lupa dia bukan orang Manado. Jadi pada saat lagu ini dinyanyikan,
langsung mereka berpocok-pocok dia kan, berjoget dan segala macam, menirukan. Jadi ini populer. Jadi saya selalu lihat itu, kalau saya ingat waktu saya di Sumatera, pocok-pocok. Jadi kalau saya suka nyanyi. Pada saat saya menyanyikan lagu ini, turun semua, orang Batak, orang apa, semua itu turun. Mereka juga berlaga seperti menari pocok-pocok. Saya melihat dalam hal ini, pada saat kita sudah menjadi punya kebiasaan melihat hal itu, maka kita terpancing untuk melakukan itu. Karena kita lihat sahabat kita yang lain sudah lakukan, maka kita melakukan. Maka tidak heran apa yang dibacakan oleh Bapak Andre Kaunang tadi. Semua yang baik, semua yang benar, semua yang disebut kebajikan, pikirkanlah itu. Saat kita sudah berpikir positif thinking, melakukan, sampai tidak cukup hanya berpikir, Pak. Yang dibutuhkan mengekspresikan, melakukan dalam hal ini. Jadi perlu kita bukan hanya begitu setelah kita melihat, maka mengekspresikannya. Jadi kita perlu ekspresi saat ini. Seperti saya katakan tadi, lagu Poco-Poco itu bisa menyatukan segala suku. Saya dulu waktu tugas di Sumatera beberapa kali naik kapal laut. Jadi harus dari Jakarta dari Priok ke Medan itu ada dua hari. Jadi tiap malam kita harus poco-poco. Jadi pada saat poco-poco, lagu poco-poco ini, semua kru kapal turun, semua yang lain turun, dan akhirnya semua mereka tertawa-tawa. Amin. Saya setuju dengan pendapat itu. Bila mana kita satu dengan Yesus, maka falsafah pikiran kita, tindakan kita akan seirama dengan Yesus. Maka itu akan menjadi satu sinergi yang indah. Jadi kalau saya lihat, waktu dulu saya sering di kapal, waktu itu masih ada kapal Sinabung, Siguntang kan gitu kan. Yang ke sono, kalau kita lihat itu mereka pun, kita pun akhirnya yang nggak pernah juga belajar juga bergoyang di situ kan. Jadi bagaimana mereka buat? Karena kita lihat kompak. Ada orang bergabung, akhirnya semua lantai apa itu tempat untuk area hiburan itu penuh orang sampai tidak puas. Kuasa yang sama juga dimiliki Yesus. Kalau semua anggota gereja, semua orang Kristen ini memantulkan kasih Kristus, akan orang akan tertarik. Orang wah enak sekali jadi Kristen ini. Maka akan semakin banyak orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Tetapi saat ini ada banyak merasa diri saya yang lebih benar, dia nggak benar. Jadi tidak ada irama yang sama. Kita butuh berpoco-poco, iramanya sama. Saya rasa kalau musiknya ada poco-poco di sini, ada di sana sajojo, ada di sana juga gondang batak, mungkin kita ini akan menari dengan kebingungan karena terlalu banyak musik. Kan begitu kan? Ada di sini poco-poco, satu tempat, semua ini mau kita dengar, susah kita jadinya. Jangan pernah gabungkan suasana dunia dengan surga. Kalau kita mengikut Yesus, ikut saja. Jangan kita mau dunia iya, surga iya. Kan gitu kan, tidak boleh disatukan. Jadi supaya kita bisa lebih tulus dan ikhlas. Jadi ini yang saya lihat bisa saya berikan tambahan untuk hal ini. Bila mana pola pikir kita satu seperti Yesus, kita akan satu sinergi. Mungkin Pak Andre Kaunang dengar saya, kalau dengar lagu Poco-Poco, saya waktu di rumah sakit bekerja dulu, kami sering senang pagi itu pakai itu. Jadi kurang lebih ingat lagi gerakan itu kan, begitu, goyangannya. Jadi dan yang paling konyol kadang-kadang, saya katakan konyol ini, rasa sesuatu pada waktu dulu bertanding Indonesia melawan AC Milan, lebih banyak dukung AC Milan. Itulah fanatisme. Arsenal juga kemarin. Kemarin seperti kemarin Arsenal. Coba bayangkan, Indonesia kalah dia tidak merasa apa-apa. Gitu kan, bahkan negaranya. Iya. Orang Amerika bilang right or wrong is my country. Iya, Gitu kan? that's right. Jadi itu dia punya pendapat. Tapi kita waktu itu yang kemarin saya lihat, menang AC Milan, menang Chelsea juga yang lain ini, mereka bangga dengan kemenangan negaranya sendiri. Ya. Itulah kalau sudah fanatisme.
kalau kita fanatis kepada kasih Kristus, kita akan lupa kita warga negara apa. Kan itu sebenarnya itu. Seseorang itu jadi lupa dia pada saat fanatis dengan AC Milan, padahal AC Milan itu sudah di negaranya sendiri. Amin, setuju. Kan gitu kan? Ya. Sudah di negaranya sendiri, mengalahkan negara sendiri, Ya. dia bela. Ya. Dia lupa diri. Ya. Demikian juga kalau kita sudah fanatis dengan Kristus, kita akan selalu bela Kristus, melupakan diri kita yang sebenarnya. Ini yang bisa saya tebakkan. Ya. Terima kasih. Terima kasih saudara dan saudari. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saudari. Statement yang kita ulang-ulangi, adapun hidup ini bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kiranya Tuhan berkati kita semua, dan kita akan bertemu kembali pada sesi yang akan datang. Puji Tuhan, kita akan satu dalam doa, dan doa kembali akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Utaria. Baik, terima kasih. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Maha Besar yang bersemayam dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersuka cita Tuhan, pelajaran yang begitu indah yang mengajak kami bersatu. Hanya satu yang bisa mempersatukan kami ya Tuhan, yaitu kasih karunia-Mu. Biarlah kami seluruhnya yang mendengarkan pelajaran ini, Engkau berikan kasih karunia berlimpah-limpah, sehingga kami akan ekspresikan satu dengan yang lain. Biarlah firman ini membuatkan hati kami semakin dekat dengan Engkau. Hamba-Mu juga berdoa kepada seluruh pemirsa yang mendengar dan juga melihat serta menonton acara ini. Biarlah Tuhan memberkati mereka satu persatu. Berkati mereka dengan kasih karunia-Mu, sehingga dengan pertolongan Tuhan mereka dikuatkan. Dan bila mana Yesus datang kedua kali, mereka juga akan menjadi pewaris kerajaan surga. Kami juga berdoa secara khusus kepada pemerintahan kami. Tuhan memberkati mereka dari tingkat presiden sampai tingkat pemerintahan terendah, supaya dengan pertolongan Tuhan mereka bisa mengarahkan negara ini, negara yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau mendengar dan menjawab doa kami. Karena juga Engkau mengampuni dosa kami, dan juga memulihkan kami, dan juga memulihkan seluruh pemirsa kami. Bila doa kami dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih.